Shalom saudara, welcome back into the darkness of Catholicism. Video ini saya buat sebagai tanggapan saya atas video Patrice Allegro yang ini, yang mana videonya ini adalah tanggapan untuk video saya yang ini. Yang mana pada intinya dalam tanggapan dia itu, dia bukan membantah poin-poin tanggapan saya atas video saya sebelumnya, melainkan dia mengeluh dengan cara dan isi video saya yang memang benar-benar meruntuhkan tafsir eisegesis yang dia buat dari banyak sekali ayat yang dia pakai secara tidak kontekstual. Karena terbukti dia telah comot-comot ayat secara tidak bertanggung jawab. Karena bingung dia mau bantah bagaimana, makanya dia lari ke berbagai hal yang lain yang dia sendiri tidak singgung dalam videonya tentang doa kepada orang kudus itu. Nah, kalian bisa menonton videonya yang ini untuk mendengar sendiri bagaimana dia perkaos ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan praktik berkomunikasi dengan arwah-arwah para santo-santa yang memang adalah praktik umum dalam Roma Katolik. Tapi sekali lagi, karena sudah bingung saudara, semua poin dan ayat yang dia pakai sudah saya bantah. Di videonya yang saya tanggapi ini, dia hanya mengeluh dan membuat banyak macam tuduhan seolah-olah saya curang. Ini persis dengan orang yang bermain sepak bola begitu misalnya. Pas sudah kalah, bukannya terima kekalahan, malah menuduh pihak yang menang main kasar lah, main curang lah, suka ejek lah, dan macam-macam saudara. Macam-macam alasan ya. Tapi mari kita simak videonya yang ini. Saya akan memberi tanggapan mulai dari pengantar dia dan poin-poin yang akan dia sampaikan di video yang ini. Mari simak videonya. Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Baik, jadi setelah saya menunjukkan bagaimana Patrice Smith mencoba membuat Alkitab menjadi buku resep masakan, sekarang kita geser ya. Jadi Patrice Smith dan para pendeta yang dengan gaya sama seperti Patrice Smith, nanti saya akan sebut beberapa. Kita geser sudut pandang analisis kita dari teologis filosofis ke kajian retorika postmodern dan era post-truth. Jadi teman-teman, dia sudah melabel narasi saya adalah retorika postmodern dan era post-truth. Yang pada intinya itu adalah tentang bagaimana memanfaatkan komunikasi massa untuk menggiring opini, untuk memuaskan selera audiens, bukan berdasarkan penalaran objektif. Yang mana sebenarnya inilah yang dia lakukan teman-teman dalam videonya yang ini. Dia pakai ayat, mutilasi ayat dari konteks, lalu berikan kesimpulan yang memuaskan bagi telinga pengikutnya. Tidak peduli ayat bicara apa, yang penting dia pikir dia kasih kesimpulan yang sesuai dengan kemauan orang Katolik. Mari kita lanjut teman-teman. Paham? Pegangan ya. Jadi dalam pendekatan ini, saya mau mengajak kita untuk mengungkap, untuk segera, ternyata kita mengungkap bagaimana pendeta Patrice Smith bukan sekedar menawarkan perbedaan tafsir, melainkan menggunakan strategi komunikasi khas era pasca kebenaran, post-truth, penuh emosi, pencitraan, dan serangan personal itu, dengan tujuan bukan menyampaikan kebenaran, melainkan menciptakan resonansi afektif, menarik simpati banyak orang. Jadi hanya baru beberapa menit, tapi semua protestan yang tidak terpelajar kumpul semua di situ. Jadi, retorika Patrice Smith dalam kerangka post-truth dan postmodernisme. Saudara-saudara, kalian bisa cross-check sendiri ya. Ketika saya berbicara suatu ayat, saya selalu menampilkan ayat itu dalam konteksnya. Saya biarkan audiens membaca ayat itu sendiri sambil mendengar kesimpulan yang saya tarik dari ayat itu. Cocok atau tidak, audiens bisa menentukan sendiri, bisa melihat sendiri. Dan coba bandingkan dengan narasi-narasi dari Allegro. Dia hanya berani menyebut ayatnya tanpa menampilkan isi ayat. Dan kemudian dia beri kesimpulan yang gak cocok. Lalu diselingi dengan kata-kata sindiran kepada orang Protestan. Banyak sekali teman-teman. Ini contoh-contohnya. Karena bejat total kan. Ada Protestan yang mengadopsi pikiran ini, kayaknya mereka semua. Inkonsistensi parah dari Protestan. Nah, itu. Semua cuplikan itu bersifat emosional. Allegro ini cocok
dengan firman Tuhan yang berkata, kotoran di mata saya dia kelihatan, tapi balok di matanya sendiri dia nggak bisa lihat. Tapi nggak apa-apa, karena begitulah manusia yang hidup dengan dendam institusional. Karena otoritas gereja yang dia imani dan layani telah dinihilkan oleh iman yang saya yakini, yaitu Protestan. Lanjut. Yang pertama, dari logika menuju emosi. Menjual ketegasan, bukan kebenaran. Era post-truth itu, saudara-saudaraku, dicirikan oleh pergeseran yang jelas. Orang tidak lagi diyakinkan oleh argumentasi, tetapi oleh intensitas emosional. Ya, sekali lagi, orang tidak lagi diyakinkan oleh argumentasi, tapi oleh intensitas emosional. Itulah sebabnya Patrick Smith tidak berupaya membantah substansi ajaran Katolik secara sistematik. Ya, dia justru memilih menyebut Patrice Allegro bodoh, melompat-lompat, bikin malu, menggunakan diksi seperti astaga, gemes, dan ih. Menyerang dengan gaya teatrikal, bukan argumen epistemik. Kamu ingat kan? Bahkan pendeta bergelar doktor pun menggunakan teknik ini. Ente disadari atau tidak ya? Siapa dokter tersebut? Kamu tahu di sini. Dengan kata lain, kebenaran bukan lagi tujuan, saudaraku, melainkan perasaan benar. Dalam budaya post-truth, yang penting bukan apa yang benar, tapi siapa yang bisa tampil seolah benar. Keren kan? Bukan pada apa yang benar, tapi siapa yang bisa tampil seolah-olah benar. Teman-teman, kalian tahu apa itu intensitas emosional? Itu bicara mengenai seberapa fokus dan kuat serta seberapa energi yang diberikan sepersekian waktu yang dikeluarkan sebanyak-banyaknya dalam satu momen. Nah, Allegro menuduh saya memiliki intensitas emosional. Tapi teman-teman, mari kita cek teman-teman. Berapa kali per hari saya buat video dan berapa kali per hari Allegro bikin video tentang Protestan di YouTube. Itu baru di YouTube teman-teman. Belum lagi di TikTok. Sehari di YouTube Allegro bisa sampai 5 bahkan lebih ya video di-upload. Itu baru di YouTube. Belum video-video pendek yang dia upload di TikTok. Banyak sekali. Ya. Tapi coba dengar apa argumennya di video-video itu. Strawman demi strawman, ad hominem demi ad hominem, sarkastik, tendensius, dan sebagainya. Sama sekali nggak ada isinya. Bandingkan dengan saya. Saya sehari sekali. Video saya panjang-panjang karena saya ingin menjelaskan dengan jelas. Dan setiap saya kutip ayat, saya selalu berusaha tunjukkan isi ayatnya. Saya display di sini. Jadi Allegro mencoba menuduh saya meyakinkan penonton dengan intensitas emosional hanya karena beberapa kata seperti bodoh, lompat-lompat logika, bikin malu, menggunakan diksi seperti astaga, gemes, dan ih. Seolah-olah semua video saya hanya tentang itu. Video saya teman-teman 1 jam penuh dengan bantahan argumentatif dan biblis. Tapi dia hanya mau fokus pada beberapa kata sarkastik yang saya gunakan yang sebenarnya masih masuk dalam tahap wajar dalam diskusi informal seperti ini. Karena ya dia sendiri beberapa kali menyerang pribadi. Ya, dia beberapa kali menyebut hal-hal yang tak seharusnya dalam argumen. Videonya yang ini. The Darkness of Catholicism atau Kegelapan Nalar Pendeta Patrick Smith. Yang ini. Pembacaan kritis atas cara Patrick Smith berargumen. Dan ini saya beri judul Logika yang Rusak. Yang ini. Kita akan menyoroti inkoherensi teologi Protestan. Ya, Patrick Smith sampai sekarang tidak sadar bahwa dia itu inkoheren dan inkonsisten. Yang ini. Patrick Smith kurang belajar. Dia pikir orang kudus gereja Katolik cuma Bunda Maria. Dan yang ini. Salam Pendeta Patrick Smith yang gemoy. Semua itu jelas adalah bentuk serangan pribadi Allegro. Tapi adakah saya, orang Protestan, mengeluh dengan hal itu? Karena percuma juga teman-teman mengeluh akan hal-hal seperti itu. Orang yang terbiasa akademik itu nggak akan sering mengeluh dengan serangan pribadi. Tapi coba kalian bandingkan dengan Allegro teman-teman. Dalam videonya yang ini, alih-alih dia fokus kepada argumen saya, poin per poin, dia malah bikin video yang memang memberi kesan keluhan hati. Ya seperti tadi, karena sudah kalah, menuduh pihak yang menang curang, main kasar, dan sebagainya. Bagus sekali Allegro. Ya. Lanjut.
Yang kedua, penggantian epistemologi dengan authenticity bias. Jadi bias otentis. Kalau saya tampil apa adanya. Dalam retorika postmodern, yang terlihat jujur dan berani sering dianggap benar. Sering, ya. Meski dia tidak konsisten secara logis. Jadi tidak perlu konsistensi. Yang penting bahwa kamu tampil apa adanya. Berinteraksi langsung dengan audiens kamu akan dianggap benar. Oh, ramah sekali ya orangnya. Oh, nice, you are very nice. Begitu, hati-hati sudah. Patrick Smith tampil dengan gaya seolah membela kebenaran melawan kemunafikan, tapi dia tidak konsisten terhadap prinsip hermeneutika. Dia mengutip ayat secara parsial, tapi menuduh Katolik mengadakan exegese. Lalu dia menuntut eksplisit, tapi mengabaikan teks-teks historis dan patristik. Ya. Namun karena ia tampil otentik, dengan kemarahan dan ekspresi dramatis, macam kayak biasa di live TikTok, juga live sosial media, tampil otentik, maka afeksi penonton lebih tergerak oleh gaya, bukan isi. Afeksi penonton lebih tergerak oleh gaya, bukan isi. Sama penonton BN sama. Itulah yang disebut Jean Baudrillard sebagai simulakra kebenaran, kesan kebenaran tanpa substansi, alias kuah kosong. Nah, saudara, masih dengan nada fals yang sama ya. Hanya keluhan cara bermain, tidak menyentuh argumen, malah dia tuduh saya mengabaikan teks-teks historis dan patristik. Padahal dia sendiri dalam videonya sama sekali nggak mengutip teks patristik. Full videonya yang ini teman-teman itu hanya membahas dasar biblis untuk devosi kepada para kudus. So, kalau dia nggak menyinggung teks patristik, maka saya pula merasa nggak perlu untuk lari ke sana kemari untuk menanggapi dia. Karena kalau mau bongkar teks sejarah teman-teman, Alkitab sendiri merupakan dokumen sejarah tertua bagi gereja. Tidak ada perintah ataupun teladan dari para rasul atau orang Kristen awal yang berdevosi kepada orang mati. Kalau bicara teks-teks Bapak Gereja, saya bisa cross-check setiap ayat yang dikutip dengan pendapat dari Bapak Gereja. Apakah ada Bapak Gereja kuno menarik kesimpulan seperti Allegro menarik kesimpulan kepada ayat-ayat itu? Gampang aja teman-teman kan? Tapi karena memang Allegro tidak menyinggung teks Bapak Gereja, buat apa saya ngalor ngidul ke sana? Saya orangnya ingin fokus pada argumen lawan, bukan mau lari ke sana kemari dan meninggalkan konteks pembicaraan. Begitu kalau orang yang berkapasitas konsisten. Allegro menuduh saya mengutip secara parsial. Tapi penonton yang berpikiran sehat itu tahu kok siapa yang mengutip secara parsial lalu memberikan kesimpulan yang bermuatan lompatan logika atas ayat-ayat yang dikutip. Dari video saya yang ini teman-teman, sebenarnya sudah cukup terbukti ya siapa yang sebenarnya kuah kosong. Allegro mencoba untuk mengisi doktrin devosi dengan ayat-ayat Alkitab, tapi sayang ayat-ayat yang dipakai bukan malah memberi rasa kepada kuah yang Allegro siapkan, malah gak cocok teman-teman. Akhirnya apa? Kuah kosongnya Allegro bukan hanya kosong, tapi juga bahkan agak pahit rasanya dan semakin bikin orang sakit perut kalau mau makan kuah kosong devosi kepada orang kudus itu yang bercampur dengan ayat-ayat yang gak cocok itu. Yang ketiga, ada retorika postmodern, fragmentasi, potongan teks, dan isolasi teks. Jadi ini retorika yang khas dari postmodernisme ya. Fragmentasi, potong-potong, lalu isolasi. Pokoknya saya potong ambil ini, lepas dia sendiri. Jadi Patrick Smith memakai Alkitab bukan dalam kesatuan naratif, dan Protestan pada umumnya seperti itu. Memakai Alkitab bukan dalam kesatuan naratif, tetapi dalam potongan-potongan kecil yang dipetik sesuai kebutuhan, dilepaskan dari konteks historis dan komunitas, diangkat sebagai senjata teks, bukan kisah keselamatan. Ini adalah bentuk hermeneutika atomistik, menafsir secara terpisah-pisah, ya, tidak nyambung ke yang lain. Sekali lagi saudara, video saya masih ada. Kalian bisa cross-check sendiri dengan mata dan kepala kalian. Siapa yang berretorika fragmentasi, siapa yang potong-potong ayat lalu isolasi, siapa yang pakai ayat lepas konteks naratif. Misalnya aja, kisah Yesus menjawab orang Saduki. Itu hanya berbicara mengenai kebangkitan. Dia comot kalimat Allah kita adalah Allah orang hidup, lalu dia kasih kesimpulan, berarti boleh
berdoa kepada orang-orang kudus yang sudah mati. Padahal teks itu sama sekali nggak ada indikasi yang mengatakan bahwa kita diperintahkan Tuhan ataupun diizinkan Tuhan berdevosi kepada orang-orang kudus yang sudah mati. Atau misalnya ayat tentang di surga orang nggak kawin dan hidup seperti malaikat. Dia potong ayat itu, kalimat itu, dia lepas dari konteks, dia ambil itu, lalu dia kasih kesimpulan, berarti kita boleh berdevosi kepada orang kudus karena mereka hidup seperti malaikat. Aduh, ingin ku berkata, sudahlah jangan ya, nanti Allegro pakai lagi jadikan bahan untuk serang-serang saya dari kalimat itu. Tipikal postmodernisme radikal. Teks dianggap punya makna hanya jika cocok dengan pembaca. Maka dia menolak seluruh kerangka teologis tubuh Kristus, pengantaraan, bahkan sejarah tradisi. Saya nggak menganggap seperti itu, Allegro. Saya menampilkan ayat-ayat yang Anda kutip dan cocokkan dengan teologi devosi kepada orang kudus. Dan saya luruskan teks itu seharusnya dipahami bagaimana sesuai konteks. Apakah karena saya meluruskan konteks ayat, maka saya menolak kerangka teologi tubuh Kristus? Kan tidak. Saya malah katakan dan tegaskan berulang kali di video saya, bahwa menolak berdevosi kepada orang kudus gak berarti kita menolak kesatuan tubuh Kristus. Tidak. Tapi kita memang perlu memberi batas devosi yang sesuai dengan apa yang tertulis. Jangan malah kita mengatasnamakan keyakinan akan kesatuan tubuh Kristus, kita melanggar prinsip yang ditetapkan oleh Sang Kepala. Karena baik orang percaya yang hidup maupun yang sudah mati, sama-sama perlu berbakti secara langsung hanya kepada Allah Tritunggal. Karena hanya padanya kita semua disatukan. Ya, kita semua yang hidup yang mati bersatu hanya dalam bakti sembah, hormat, dan taat hanya kepada Dia. Malah aneh teman-teman, kalau kita meyakini kita satu dalam Kristus, tapi kita masih perlu pengantara Maria untuk datang kepada Kristus. Itu aneh. Itu ibarat kita sudah berada dalam satu ruangan dengan Presiden Prabowo, dia bisa mendengar kita secara langsung, dia bisa bicara dengan kita secara langsung, dia bahkan memerintahkan kita untuk bicara langsung ke dia, karena dia bisa mendengar langsung kita, ya. Bukannya kita menghargai pesan presiden itu dengan cara berbicara langsung kepada presiden, malah kita pergi ke yang lain-lain untuk bicara ke presiden dalam satu ruangan. Ini namanya apa? Ini bukan rendah hati ini, tapi ini bikin marah presiden. Kenapa sih nggak langsung bicara saja ke saya? Kan kamu sudah diterima dalam ruangan yang sama dengan saya. Kenapa mau berbicara ke saya dengan cara berbicara ke orang lain? Kan saya sudah di sini. Ya, sudah jelas kita terhubung satu ruangan. Kenapa lagi ke yang lain-lain? Kamu bodoh. Nah, begitu kira-kira analoginya teman-teman ya. Kita nggak berkomunikasi dengan orang kudus bukan karena kita nggak percaya atau tidak terima kesatuan tubuh mistik Kristus, tetapi karena kita tahu bahwa Kristus tidak menghendaki hal demikian, dan malah hal demikian itu merusak tatanan tubuh mistik Kristus, di mana Kristus yang harusnya menjadi kepala yang mengikat semuanya satu di dalam Dia. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi pengantara yang lain. Karena Roh Kristus sendiri, ya, Roh Kudus, itu diam di dalam kita yang percaya, membuat kita satu secara penuh bersama dengan Dia. Begitupun semua orang yang percaya, baik yang hidup maupun yang mati, satu dengan Kristus. Masing-masing kita semua bersatu dalam devosi hanya kepada Kristus saja. Karena semuanya mengancam absolutisme tafsir pribadi, tafsir personal. Ya, hampir semua Protestan kekhawatiran, yaitu yang saya amati selama berjibaku di sosial media dengan Protestantisme. Hampir mereka itu takut menolak seluruh kerangka teologis gereja yang utuh, tradisi, itu karena adanya ancaman terhadap absolutisme tafsir pribadinya. Karena semua orang Protestan adalah paus untuk diri sendiri. Semua orang Protestan itu infalibel bagi dirinya sendiri, ya kan? Nah,
Sudah lama saya menantikan Allegro keluarkan lagi kalimat ini. Protestan itu adalah paus untuk dirinya sendiri. Benarkah? Apa itu paus? Paus dalam pemikiran yang benar, ya, dalam pemikiran Allegro adalah wakil Kristus kan, kepala gereja universal, dan bahkan infallible secara ex cathedra. Gak bisa salah, ya, gak bisa dikritisi. Apa yang dia tafsir pasti benar. Pertanyaannya, benarkah orang Protestan adalah paus untuk dirinya sendiri? Pasti bukan dan bahkan gak mungkin. Karena yang pertama, orang Protestan percaya hanya Alkitab yang gak bisa salah. Yang kedua, orang Protestan itu bisa menafsir Alkitab, tetapi tafsirannya harus diuji dengan prinsip-prinsip hermeneutik yang bertanggung jawab, bisa dibantah, bisa diperdebatkan. Tidak begitu dengan paus. Ketika paus pakai ayat, meskipun salah, ya, seperti contoh soal Maria menginjak kepala ular, itu salah itu kan. Nah, itu meskipun salah, itu nggak bisa dipersalahkan. Adakah orang Katolik yang berani bilang paus salah di situ? Nggak ada, malah mencari-cari kalimat untuk membenarkan itu. Kalau teolog Protestan bikin tafsiran, bisa aja, tapi jangan harap tafsirannya itu langsung dipercaya sebagai kebenaran mutlak. Nggak bisa salah, nggak ada begitu. Semuanya akan diuji dalam Protestan. Ya, akan dilihat bagaimana prinsip penafsiran yang dipakai. Benar nggak secara konteks historik, secara konteks narasi, linguistik, dan lain sebagainya. Jadi menuduh orang Protestan adalah paus untuk dirinya sendiri, sebenarnya lebih menunjukkan emosi ketidaksukaan Allegro atas kenyataan saat ini, bahwa saat ini bukan hanya pausnya di Roma yang bisa menafsir Alkitab, tapi semua orang bisa menafsir Alkitab. Lagi-lagi, membuktikan Allegro masih tidur dalam bayang-bayang abad sebelum reformasi, di mana Alkitab belum seperti sekarang. Ya, Alkitab hanya bisa dipakai oleh para klerus Katolik dan ditafsirkan secara bebas oleh mereka dengan serampangan oleh para klerus ini untuk menjadi alat kontrol bagi umat, agar supaya ketika para klerus bikin doktrin dan praktik macam-macam, seperti menjual surat pengampunan dosa dengan kutip-kutip ayat, umat nggak sadar dan nggak melawan mereka. Jadi umat itu benar-benar jadi budak kedagingan para klerus yang ingin memuaskan hasrat birahi mereka menggunakan ayat-ayat suci di telinga umat. Pak Allegro, zaman sudah berubah. Kekristenan sudah direformasi, Pak. Sadar, Pak. Daripada terus-menerus mengeluh dengan keadaan, coba deh Bapak belajar rendah hati menerima kenyataan. Belajar cara menafsirkan Alkitab secara baik dan bertanggung jawab, elaborasi penafsiran itu dengan teologi Katolik, yang lain-lain, dan sungguhan itu kepada umat Katolik. Saya yakin itu akan jauh lebih bermanfaat ketimbang Bapak Allegro itu terus-menerus mengeluh Protestan adalah paus untuk dirinya sendiri. Itu nggak ada gunanya, Pak Allegro. Keluh kesah itu sama sekali nggak membantu Pak Allegro loh. Sama sekali nggak membantu. Yang keempat, simulasi otoritas. Dari gereja menjadi algoritma emosi. Ini yang bagus nih. Dulu, waktu saya masih kecil, masih di kampung yang waktu saya belum masuk. Dulu, otoritas iman ditentukan oleh gereja, tradisi, dan para teolog yang berakar dalam studi mendalam. Itu dulu ya, dulu waktu mobil belum ada di saya kampung di Fatukopa sana. Sekarang, dalam era media sosial, otoritas digantikan dengan algoritma engagement. Otoritas digantikan oleh algoritma engagement. Oleh dengan itu beda ya. Siapa yang paling viral, dialah yang dianggap benar. Retorika Patrick Smith mengikuti logika ini, dan kebanyakan retorika Protestan sekarang ini ketika terguncang. Nada tinggi sama dengan benar. Sanggahan emosional sama dengan membongkar kesesatan. Membuat malu lawan sama dengan kebenaran mutlak. Dalam logika ini, Patrick Smith bukan pewarta Injil, tapi influencer teologis. Bukan demi terang iman, tapi demi resonansi audiens. Ya, kadang-kadang penting juga, tapi kalau kuah kosong, rumah resonansi audiens kemaju, isinya kosong tetap. Jadi, saya sudah bilang, Protestan itu tidak punya substansi. Apa yang ada dalam substansi Protestan itu sebenarnya substansinya Katolik. Ya, kamu harus camkan ini.
Nah, terbukti kan apa yang saya omong sebelumnya? Allegro bikin sebuah analogi tentang masa lalu gereja dengan contoh masa lalu di kampung dia. Ya. Dia bilang otoritas iman ditentukan oleh gereja dan tradisi, dan para teolog itu berakar dalam studi yang mendalam. Tapi sejarah sudah berjalan, Pak. Fakta sudah menguak. Gereja sudah keliru dalam menjalankan otoritasnya. Bukannya gereja sebagai otoritas tunduk pada otoritas firman, malah gereja merasa diri lebih tinggi dari firman. Merasa diri yang menciptakan firman. Mau menggantikan otoritas firman menjadi alat gereja untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan gereja yang berlawanan dengan hati nurani umat. Dan supaya hati nurani umat tetap diperbudak, Alkitab malah enggan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa rakyat. Jemaat tidak diizinkan membaca Alkitab dalam bahasa ibu mereka. Bahkan institusi gereja membunuh siapapun yang mencoba menerjemahkan Alkitab tanpa seizin dari gereja. Roma Katolik takut bahwa umat akan menyadari perbedaan antara apa yang gereja lakukan dan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, saat ini Alkitab bukan hanya diterjemahkan, tapi bahkan diwartakan setiap detik melalui media apa saja, termasuk melalui media video. Allegro mencoba menggunakan pola lama dalam membenarkan teologi devosinya. Kutip-kutip ayat untuk mencuci otak umat. Dia kira dia bebas. Dia nggak tahu saya sudah jadi Martin Luther bagi dia. Anda pakai ayat sembarangan di media video seperti ini, ya, saya bantah juga pakai media video berbasis algoritma seperti ini. Dan Anda tuduh bahwa cara saya adalah retorika Protestan, seolah-olah itu hal yang buruk? Iya, cara saya ini memang buruk bagi retorika Katolik yang ingin diam-diam pakai ayat serampangan untuk membodohi hati nurani umat Kristen. Saran saya ya, Allegro, kalau Anda mau memakai ayat sembarangan untuk membodohi umat Katolik, lakukan aja itu di dalam gedung gereja Anda dan jangan tampil di medsos. Karena kalau Anda lakukan itu di medsos, ya, biarpun Anda bilang itu bukan untuk Protestan, saya akan sikat itu. Jangan sekali-sekali Anda pakai ayat untuk menipu, sekalipun itu untuk orang Katolik, ya. Karena saya percaya, umat gereja apapun dia, termasuk umat Katolik, dia tidak bisa ditipu pakai firman Tuhan. Dia harus menikmati Alkitab dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang seperti Anda lakukan. Comot-comot, kasih kesimpulan yang tak kontekstual. Yang kelima, dekonstruksi kasih, menghapus misteri, meninggalkan simbol. So sad. Ini harus menyanyi bukan itu. Dalam postmodernisme, saudara-saudariku, simbol kehilangan makna tetap. Lilin di altar, patung Maria, bahkan doa syafaat diubah menjadi simbol kosong yang bisa ditafsir apa saja. Maka menyalakan lilin untuk santo-santo dianggap penyembahan, minta doa dianggap nekromansi, devosi dianggap dosa sistemik. Dengan gaya posmo, semua simbol ditafsir ulang, bukan berdasarkan asalnya, melainkan berdasarkan trauma atau narasi dominan yang sedang ingin ditegakkan. Maka pengalaman Katolik global selama 2 milenium dianggap tidak valid hanya karena satu orang berkata itu tidak ada ayatnya. Saudara, apa itu simbol? Apa itu makna tetap? Nggak ada postmodernisme di sini, teman-teman. Dalam video saya sepenuh-penuhnya mengkritisi penggunaan ayat yang disimpulkan secara parsial, tomistik, dan inkonsisten. Malahan, kalau kembali kepada definisi postmodernisme, bahwa kebenaran itu bergantung pada apa yang saya ingin katakan alias relatif, ya, bukan bergantung pada objek, malah Allegro lah yang secara nyata melakukan itu. Kalian nonton aja langsung di videonya yang ini. Saya kasih linknya di deskripsi, silahkan. Kalian dengar aja bagaimana dia kutip-kutip ayat hanya untuk mengambil beberapa penggal kalimat, membuang seluruh konteks, lalu memberikan kesimpulan yang gak cocok dengan ayat itu.
itu menunjukkan bahwa Allegro nggak membaca ayat secara objektif, melainkan menggunakan ayat itu, memutilasi ayat itu, hanya pada beberapa kalimatnya saja, lalu dia cocokkan dengan konsep devosional yang sudah dia percaya di dalam kepala dia, di dalam tradisi dia. Itu apa namanya kalau bukan postmodernisme terselubung? Kau pakai ayat, lalu kau simpulkan berdasarkan konsep di kepala kau sendiri, tanpa peduli keseluruhan konteks dari ayat yang kau pakai. Beda dengan apa yang saya lakukan. Setiap kali saya pakai ayat, saya tampilkan ayatnya di layar, supaya penonton bisa membaca secara langsung dan melakukan penilaian objektif atas kesimpulan yang saya tarik dari ayat itu. Nah, saat kesimpulan yang saya tarik, yang setia pada konteks itu berbeda dengan kesimpulan yang Allegro tarik, yang gak setia pada konteks, maka Allegro menuduh saya post-truth, postmodernisme. Lucu sekali Allegro ini ya. Saya tahu Allegro, di dalam kepala Anda masih punya pola lama yang tersembunyi. Hanya magisterium Katolik lah, Gereja Katolik Roma, yang berhak menafsirkan Alkitab. Dan apapun tafsiran gereja di luar Gereja Katolik, itu pasti salah. Sedangkan tafsiran Gereja Katolik, apapun tafsirannya, itu pasti benar. Karena Gereja Katolik lah penafsir yang benar. Sirkular ya. Jadi menurut Allegro, sebuah ayat hanya akan benar makna dan tafsirannya hanya jika ayat itu diartikan oleh klerus Katolik, termasuk dirinya. Susah. Memang susah kawan ya. Cara berpikir seperti Allegro ini sudah sulit ditolong teman-teman. Legitimasi bahwa hanya Gereja Katolik yang pasti benar dalam menafsirkan Alkitab, itu akan terus membuat Allegro ini sulit memahami Alkitab. Yesus bilang, kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci. Artinya, memahami kitab suci pada dirinya sendiri adalah hal yang membawa orang lepas dari kesesatan. Tapi apa yang akan kita harapkan dari orang yang berpikir bahwa untuk memahami kitab suci, jangan pergi kepada kitab suci, tapi dengar dan pahami saja, terima saja apa yang klerus kami katakan tentang kitab suci. Teman-teman, tahap berpikir seperti ini sudah seperti tahap berpikir para pemimpin kultus, teman-teman. Para pemimpin kultus gak suka pengikutnya memahami sesuatu dari kesimpulan yang diambil dari pikiran pengikutnya sendiri. Tidak. Para pemimpin kultus itu ingin apapun yang dipahami oleh pengikutnya harus tunduk pada apa yang disimpulkan dari pikiran pemimpin kultus itu sendiri. Alih-alih mendorong pengikutnya mempelajari Alkitab dengan cara yang baik dan benar, pemimpin kultus malah akan memberi stigma yang negatif di pikiran para pengikutnya bahwa Alkitab itu sulit dimengerti, Alkitab itu bisa bikin orang tersesat, dan lain-lain. Tapi tahu begitu ya, bukannya para pemimpin ini ajari cara membaca yang benar, cara memahami yang baik, memberi pengertian supaya bisa membaca sendiri dan mengerti tanpa tersesat, malah ya mereka melarang pengikutnya mempelajari Alkitab dan menyuruh pengikutnya untuk tunduk taat saja secara mutlak seperti mayat atas apa yang kami katakan tentang Alkitab sebagai para klerus. Protesan gak begitu Pak. Tidak. Protesan suruh umat semuanya harus baca Alkitab. Ya, pelajari Alkitab. Begini caranya, begini membacanya. Pendeta ajar. Nah, pendeta mengajar, umat harus cross check terus apa yang dikhotbahkan, baca konteks ayat yang ada. Sesuai enggak? Cocok enggak? Kalau salah, bisa diberitahu ke pendeta langsung. Pak, tadi saya dengar ada yang keliru di sini, Pak. Atau kalau nggak ngerti tanya langsung, Pak, tadi saya nggak ngerti maksud Bapak soal bagian ini gimana. Jadi ada interaksi, keterbukaan, dan ya keadilan dalam berpikir tentang sesuatu. Bukan hanya pikiran pendeta saja yang terus mau diikuti. Ya, terus jemaat pokoknya tunduk aja, ikut aja. Protestan bukan kultus, Pak, bukan ya. Meskipun ada memang gereja-gereja tertentu yang sudah lepas dari sejarah reformasi,
yang menjadikan pribadi pendetanya seperti pemimpin kultus di Roma Katolik. Pokoknya apa yang pendeta kami bilang sudah pasti benar, karena dia ini sudah pergi neraka, sudah pergi surga, bisa bahasa roh. Nah, capek juga kalau begitu memang. Tapi teman-teman, pada intinya ya, Yesus saja dalam ayat ini ya, Yesus nggak bilang, kamu sesat karena kamu nggak percaya aja apa yang saya katakan. Tidak. Yesus tidak pernah berkata, pokoknya percaya saja apa yang saya bilang. Tunduk, mutlak, jangan berpikir. Tidak. Malah dengan perkataan ini, Yesus mendorong pendengar untuk mau memahami kitab suci. Bahkan Yesus berkata, mengasihi Allah harus dengan segenap akal budi juga. Jadi saudara, gak ada saya mau melakukan dekonstruksi kasih, menghapus misteri, meninggalkan simbol, tidak ada. Saya malah berusaha menunjukkan bahwa kasih Kristen, misteri Kristen, dan simbol-simbol Kristen semuanya harus dipahami, diterima sesuai dengan batas firman Allah. Hal ini teman-teman mutlak diperlukan bagi kita sebagai orang percaya. Karena kalau kita berprinsip bahwa di luar batas firman Allah, segala kemungkinan misteri bisa dipercaya atas dasar percaya pada otoritas gereja, maka kita bisa jatuh terombang-ambing bagaikan perahu tanpa kemudi. Gak usah jauh-jauh teman-teman. Hari-hari ini, Crusader Network sedang mempermasalahkan devosi kerahiman ilahi, di mana devosi ini itu diajarkan dari apa yang diwahyukan kepada Santa Faustina Kowalska, seorang biarawati Polandia di abad ke-20. CN itu menunjukkan banyak argumen menentang devosi itu. Saya melihat banyak pro kontra dalam isu ini. Ada yang tetap yakin pada devosi ini, ada yang sudah nggak percaya, ada yang mulai ragu-ragu dan bimbang alias bingung. Nah, ini salah satu contoh kecil, ada banyak contoh. Contoh, kebingungan ketika doktrin tidak dibangun di atas kejelasan firman Allah. Sedikit-sedikit orang klaim dapat wahyu, maka semua langsung percaya. Tanpa sadar, klaim tersebut ternyata bertentangan dengan beberapa pokok iman yang lain. Karena jelas dari awal doktrin itu nggak dibangun di atas dasar firman Allah yang konsisten, tapi dibangun di atas dasar klaim magisterium dan punya label tradisi suci. Begitupun dengan kasih Kristen. Jika tidak bersandar pada kitab suci, kita akan blunder mengatakan bahwa Islam pun menyembah Tuhan yang sama seperti yang tertulis dalam Lumen Gentium. Ya, begitupun dengan misteri Kristen. Kalau tidak berdasar pada kitab suci, kita akan blunder mengatakan bahwa orang di agama lain pun bisa diselamatkan oleh Kristus asalkan hidup baik. Padahal jelas Alkitab menyatakan tidak ada keselamatan di luar iman eksplisit kepada Yesus Kristus. Apalagi Islam yang notabene menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan semenjak mereka kecil, mereka sudah diajarkan demikian dalam kitab mereka semenjak kecil. Ya. Kemudian simbol Kristen, kalau tidak berdasar pada kitab suci, kita akan blunder menjadikan patung-patung sebagai sarana penyembahan kepada Allah. Dan banyak lagi blunder-blunder yang lain. Semua itu terjadi karena apa? Karena metafisika Katolik adalah metafisika yang tidak dituntun oleh terang firman Allah. Akhirnya apa yang terjadi adalah metafisika liar yang berkembang terlampau jauh sampai-sampai sudah sering bertentangan dengan firman Tuhan. Sedangkan metafisika Kristen adalah metafisika yang dituntun oleh sabda. Sabda Allah adalah sumber segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dengan sabda Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan lewat sabda juga Dia mengajar kita segala sesuatu termasuk apa yang patut dan yang tidak patut kita lakukan dan kita percaya. Jadi saudara-saudaraku, ketika tafsir menjadi konten dan konten jadi otoritas, situlah posisi protestantisme sekarang. Ya. Patrick Smith bukan sekedar berbeda pendapat, dia adalah gejala. Gejala zaman ketika teologi dijadikan konten panggung dan kitab suci dikemas seperti sinetron debat.
Yang ditinggalkan bukan hanya tradisi, tetapi seluruh struktur berpikir sakral. Karena sakralitas tidak relevan bagi algoritma. Iya, tapi ini kan yang Allegro lakukan. Anda mengata-ngatai saya konten dengan cara Anda buat konten. Atau mungkin Allegro nggak sadar ya kalau dia sedang bikin konten. Anda nggak sadar ya bahwa Anda sedang bikin konten dan mau menjadikan konten-konten Anda sebagai sarana belajar bagi umat Anda. Sadar dan akuilah bahwa ini memang sudah zamannya. Kita menggunakan konten sebagai sarana kita belajar dan berbagi. Bukan mau menjadikan konten kita sebagai otoritas, tapi bagaimana kita memanfaatkan konten sebagai sarana untuk mewartakan iman. Cuman memang ada yang membawa pewartaan yang benar ya, yang menyajikan dan menyimpulkan ayat dengan benar dan bertanggung jawab, dan ada juga yang menyajikan dan menyimpulkan ayat dengan sistem lompat-lompat. Seperti siapa itu om-om yang di jauh sana, saya nggak kenal juga. Nah, Allegro berkata bahwa sakralitas nggak relevan bagi algoritma. Tapi Allegro bikin judul-judul video yang sakral dengan harapan judul itu pasti akan dibaca oleh algoritma dan disajikan kepada penonton kan. Allegro ini cocok dengan apa yang dikatakan ya. Berdiri di atas kursi tapi teriak kepada lantai. Lantai ini nggak relevan untuk dijadikan tumpuan kursi. Saya berdiri. Benar-benar konsisten ya Romo ya. Jika dia terdengar meyakinkan, itu bukan karena argumennya kuat, tapi karena emosinya cocok dengan irama zaman. Sayangnya, kebenaran bukan soal cocok atau viral. Ia tetap kudus, diam, dan tidak akan tunduk pada algoritma manapun. Follow for more into the jungle of Protestantism. Romo sendiri, untuk apa Anda bikin TikTok, bikin YouTube, dan berapologetika dengan berjibu narasi yang Anda buat, yang 90% strawman, 10% klaim kosong. Kalau memang Allegro yakin kebenaran bukan soal cocok atau viral, dan kebenaran tetap kudus, diam, dan tidak tunduk pada algoritma manapun, maka silakan Allegro diam saja di paroki Allegro, pimpin misa, selesai pimpin misa, pulang tidur siang, sorenya duduk-duduk ngerokok di depan pastori, ya. Tak perlu bela iman Katolik, tak perlu main TikTok, tak perlu main YouTube untuk menyampaikan iman Katolik. Karena toh Anda yakin, tanpa Anda membela iman Katolik, karena Katolik itu Anda percaya benar, maka orang pasti tahu kok, Katolik itu benar, ya, paling benar. Anda nggak perlu khawatir kalau ada yang serang iman Katolik di medsos. Anda nggak perlu tanggapi mereka. Karena ya seperti Anda bilang, kebenaran kan tetap kudus, diam, dan tidak tunduk pada algoritma. Ya kan? Makanya Mas Allegro ya, saran saya sebelum membaca narasi yang ChatGPT susun buat Anda baca dulu baik-baik narasi itu. Relevan nggak? Cocok nggak? Mengandung standar ganda nggak? Jangan sampai ChatGPT bikin narasi yang menyerang saya, tanpa sadar menyerang Anda juga. Anda pakai itu, akhirnya apa? Bikin malu diri sendiri. Ya kan? Karena ya begini ya, biar saya kasih tahu. ChatGPT itu memang dapat membantu kita mempermudah menyusun narasi. Tapi kalau kita nggak hati-hati, ChatGPT bisa memberi narasi yang menilai sesuatu, bukan berdasarkan penilaian yang ada di kepala kita, tapi berdasarkan kecerdasan buatan di dalam metadata ChatGPT itu sendiri. Sehingga apa yang dia keluarkan itu malah sudah berbeda dengan penilaian kita akan sesuatu yang ketika kita tampilkan itu malah membuat kita terkesan tidak benar-benar objektif, malah jadi subjektif, bahkan subjektif yang bukan berdasarkan pikiran kita, tapi berdasarkan pikiran ChatGPT. Dan akibatnya ya seperti Anda ini, Allegro. Anda bilang teologi saya jadikan konten, kitab suci saya kemas seperti sinetron, tapi toh Anda sendiri pembuat konten teologi Katolik. Anda sendiri mengemas tradisi gereja Anda seperti sinetron
di TikTok dan di YouTube berseri-seri. Anda buat judul-judul tentang Katolik ya, untuk supaya apa? Supaya dibaca oleh algoritma dan ditampilkan kepada para penonton Anda yang ada di media. Saya yakin ya, Allegro, kalau Anda pakai pikiran Anda sendiri untuk bernarasi, saya yakin narasi Anda pasti akan lebih baik dari narasi yang Anda pakai dari ChatGPT. Cuman ya memang membutuhkan waktu dan berpikir mendalam ketika bikin narasi nggak pakai ChatGPT. Agak sulit memang. Kecuali ya kamu sudah terbiasa nggak berpikir, Allegro. Pokoknya taat aja seperti mayat. Tapi sejauh ini terima kasih untuk bantahannya ke saya ya. Meskipun hanya lebih berupa bersifat menilai cara-cara saya, nggak membantah argumen saya sama sekali. But it's okay, terima kasih banyak. Saya menghargai itu. Tuhan memberkati, semoga Anda cepat diterangi oleh Injil kasih karunia. Shalom.